Halo, kita kembali dalam video pembelajaran PG3101 Satuan Operasi Teknik Pangan untuk program studi Teknik Pangan Fakultas Teknologi Industri. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih mendiskusikan mengenai pendahuluan perpindahan kalor, khususnya pada bagian 2.4 Thermal Properties, konduktivitas, dan difusivitas panas. Seperti yang disampaikan pada video sebelumnya, thermal properties dapat dibagi menjadi 3, yaitu panas jenis, konduktivitas panas, dan difusivitas panas. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mendiskusikan mengenai konduktivitas panas serta difusivitas panas. Konduktivitas panas dapat didefinisikan sebagai jumlah panas yang dikonduksikan melalui satu satuan ketebalan per satuan waktu jika terdapat perbedaan 1 unit temperatur di penampang bahan tersebut. Satuan dari K adalah Joule per meter second derajat Celcius atau Watt per meter derajat Celcius. Jika kadar air meningkat, maka nilai K akan mendekati nilai K dari air. Kebanyakan bahan pangan yang memiliki kandungan air tinggi akan memiliki nilai K yang mendekati dengan nilai K dari air. Sebaliknya, nilai K dari bahan pangan yang kering akan dipengaruhi oleh keberadaan udara dengan nilai K yang rendah. Nilai K sendiri dapat diperoleh dari tabel atau dari prediksi. Berikut adalah beberapa persamaan empiris yang dapat digunakan. Misalnya untuk sayuran dan buah dengan kadar air lebih dari 60%, Sweat pada tahun 1974 mendefinisikan nilai K sebagai fungsi dari fraksi air. Selanjutnya untuk daging dan ikan dengan batasan temperatur 0-60 derajat Celcius serta kadar air 60-80% yang merupakan basis basah, Sweat mendefinisikan K sebagai fungsi dari fraksi air sebagai berikut. Sweat pada tahun 1986 juga mengajukan persamaan empiris untuk perhitungan konduktivitas termal sebagai fungsi dari fraksi massa karbohidrat, fraksi massa protein, fraksi massa lemak, abu, dan air. Persamaan empiris ini cocok untuk 430 data makanan padat dan cair. Persamaan-persamaan empiris yang disampaikan sebelumnya belum mempertimbangkan pengaruh temperatur. Choi dan Okos pada tahun 1986 mengajukan bahwa nilai K akan sama dengan sigma KI kali YI, di mana I itu adalah komponen I dan Y itu adalah fraksi volume. Harga YI sendiri dapat diperoleh dengan persamaan yang ada di slide, di mana X adalah fraksi berat dan Rho adalah densitas dalam satuan kilogram per meter kubik. Nilai K untuk komponen murni atau variabel KI seperti yang terlihat pada persamaan sebelumnya dapat diprediksi dengan menggunakan tabel berikut. Tabel ini bersumber dari Singh dan Heldman, buku Introduction to Food Engineering. Nilai K fungsi temperatur untuk setiap komponen diperlihatkan dalam tabel berikut untuk protein, lemak, karbohidrat, serat, abu, air, dan es. Selanjutnya mari kita tinjau salah satu contoh kasus penentuan nilai K atau konduktivitas termal. Prediksi nilai K untuk daging hamburger yang mengandung 68,3% kandungan air. Cara pertama dengan menggunakan cara Sweat pada tahun 1975, nilai K adalah fungsi dari fraksi air, sehingga diperoleh nilai K sebesar 0,435 Watt per meter derajat Celcius. Cara kedua yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan persamaan yang diajukan oleh Choi dan Okos pada tahun 1986 yang mengajukan nilai K sebagai fungsi dari temperatur. Nilai komposisi dalam daging hamburger dapat diprediksi dari tabel A.2.8 yang dapat diperoleh dari buku Introduction to Food Engineering sebagai berikut. Berikut adalah perhitungan untuk persamaan empiris Choi dan Okos pada tahun 1986. Kita dapat mengasumsikan bahwa perhitungan dilakukan pada temperatur 20 derajat Celcius. Kemudian, komposisi dari setiap komponen dalam daging hamburger kita tuliskan sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel dalam slide sebelum ini. Kemudian kita dapat menghitung masing-masing nilai Y untuk setiap komponen. Kemudian kita dapat hitung nilai K dalam daging hamburger dengan menggunakan persamaan sigma KI kali YI. Diperoleh nilai sebesar 0,4821. Selanjutnya terkait difusivitas panas. Difusivitas panas didefinisikan sebagai perbandingan konduktivitas panas terhadap densitas dan panas jenis. Persamaannya adalah alfa sama dengan K per Rho kali Cp. Satuannya adalah meter kuadrat per second. Nilai alfa sendiri untuk setiap komponen dapat dilihat dalam tabel A29 dalam buku Introduction to Food Engineering.
Demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya.